Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada sore yang berbahagia ini, kita mulai kajian kita yang berjudul Penaklukan Benteng-Benteng Khaybar pada bagian kedua akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai LC, Hafizahullahu Ta'ala. Baik, sebelumnya kita buka kajian ini dengan doa pembuka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wassobihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Seperti biasa, kita membaca adab-adab pada kajian online kita. Pertama, dimohon peserta mengunmute audionya. Kedua, bagi akhwat mohon menonaktifkan videonya. Ketiga, selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Keempat, sebaiknya ikat ilmu dengan catatan kita siapkan Al-Quran. Kelima, pertanyaan boleh secara langsung dengan raise hand dulu atau ketik di kolom chat. Keenam, kita ikhlaskan niat kita semata-mata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Ketujuh, kita berdoa semoga Allah Ta'ala memudahkan kita dalam memahami ilmu agama. Kajian ini juga ditayangkan pada live YouTube dan ajakan juga kita untuk memfollow Instagram pada kajian online. Disiarkan secara live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pogi Jaya. Baiklah, mungkin kita persilahkan kepada Ustadz Sofyan Khalid bin Idam Rurai RC untuk memulai kajiannya. Kami persilahkan Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita masih berada di hari-hari yang penuh berkah, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan ini lebih afdal daripada bulan Ramadan, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh melebihi 10 hari awal Dzulhijjah. Oleh karena itu, manfaatkanlah hari-hari ini untuk memperbanyak amal soleh. Dan insya Allah ta'ala menuntut ilmu agama termasuk sebesar-besarnya amal soleh.
Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu cara untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk masuk surga. Dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang perang Khaybar. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas penjelasan tentang jalannya perang Khaybar dari awal sampai akhir secara global dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Maka di kesempatan ini kita akan mempelajari beberapa peristiwa yang mengandung pelajaran-pelajaran penting dari perang Khaybar yang diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam Al-Qur'an di antaranya disebutkan di surat Al-Fat ayat ke-15. Sayaqulul mukhallafuna idza talaqtum ila maghanim lita'khudhuha dharuna nattabi'kum. Orang-orang yang tertinggal itu akan berkata, tatkala kamu berangkat untuk mengambil rampasan perang, niscaya mereka akan berkata, biarkan kami untuk mengikuti kalian. Maksud ayat ini jemaah sekalian adalah orang-orang yang tertinggal yang tidak ikut dalam jihad sebelumnya. Di antaranya dalam perang Hudaybiyah. Meskipun Hudaybiyah berakhir dengan perjanjian. Tapi orang-orang ini sengaja tidak mau ikut. Padahal mereka diajak untuk pergi berjihad. Maka Allah pun menjanjikan untuk kaum muslimin, kelak mereka akan berperang dan mendapatkan harta rampasan perang yang melimpah. Janji Allah yang dimaksud adalah perang Khaybar. Yang disebutkan juga di surat Al-Fat ayat ke-20. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang melimpah, yang dapat kamu ambil. Maka Allah akan segerakan untuk kalian harta rampasan tersebut. Maksudnya jemaah sekalian, ini janji Allah untuk perang Khaybar. Kaum muslimin akan memenangkan pertempuran dan akan mendapatkan ghanimah yang melimpah. Maka mendengar ini, orang-orang yang tadinya nggak mau ikut berjihad, dan mereka adalah orang-orang munafik atau golongan Arab Badui yang masih lemah iman, yang jarang belajar menuntut ilmu agama. Nggak mau mereka ikut berjihad. Begitu mendengar Allah menjanjikan akan ada harta rampasan perang yang melimpah, yang dimaksud adalah Khaybar, mereka pun tiba-tiba ingin ikut. Bahkan mereka terang-terangan, kami ingin ikut mengambil harta rampasan perang tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslimin untuk menolak permintaan mereka. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala,
mereka ingin merubah janji Allah tersebut. Maksudnya jemaah sekalian, janji Allah itu hanya untuk orang-orang yang ikut berjihad sebelumnya, yang imannya benar. Tidak mencakup mereka. Kullang tattabi'una, maka katakan kepada mereka, kalian tidak bisa mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah yang Allah katakan sebelum itu. Artinya sudah Allah tetapkan sebelumnya. Kalian nggak boleh ikut. Sebagai hukuman atas kalian karena tidak ikut berjihad. Dan juga mereka ditolak karena ketidakikhlasan mereka dalam berjihad. Semata-mata hanya untuk harta rampasan perang, bukan untuk meninggikan agama Allah. Fasayakuluna bal tahsudunana. Namun mereka menjawab, bahkan kalian hasad kepada kami. Artinya, seakan-akan mereka ditolak hanya karena soal harta. Bal kanu la yafqahuna illa qalila. Maka Allah membantah mereka. Kata Allah, bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak memahami kecuali sedikit. Jadi jemaah sekalian, pada akhirnya mereka tidak diizinkan turut serta pada perang Khaybar. Nah, dari sini jemaah sekalian kita bisa memetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, pembuktian terhadap kebenaran janji Allah dan kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di ayat-ayat yang kita sebutkan tadi di surat Al-Fat tersebut, Allah berjanji kalian akan menang pertempuran dan akan mendapatkan harta ghanimah yang melimpah. Dan itu benar-benar terjadi. Harta rampasan perang milik orang-orang Yahudi ketika itu luar biasa banyaknya. Sampai dalam peperangan itu,